Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Nifah di belakang 086. Kali ini saya akan mengulas sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik berada di bawah. Aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Model sistem umum perusahaan menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Model sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggan. Kemudian ada aliran sumber daya virtual, terdiri dari data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Selanjutnya, mekanisme pengendalian perusahaan. Yang pertama, standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya, lingkaran umpan balik, terdiri atas sumber daya virtual. Data dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi dan mengubahnya menjadi informasi. Informasi diberikan kepada manajer yang melakukan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perubahan pada sistem fisik. Selanjutnya, unsur lingkungan. Unsur lingkungan terdiri dari 8. Di tengahnya ada perusahaan dan di luar ada masyarakat. Unsur lingkungan pertama adalah pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham atau pemilik, serikat pekerja, pemasok, dan komunitas keuangan. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan adalah proses mengelola aliran sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan efisien. Aktivitas manajemen rantai pasokan terdiri dari meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari pemasok, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis, langkah demi langkah. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Rantai nilai Porter. Rantai nilai Porter dicetuskan oleh Harvard Michael E. Portal. Rantai nilai terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin sendiri adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Rantai nilai sendiri dibagi menjadi 2, aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Aktivitas nilai utama terdiri dari logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan, serta pemasaran, dan jasa. Aktivitas nilai pendukung meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Selanjutnya, keunggulan strategi. Keunggulan strategi adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapat keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Selanjutnya, keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing global. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Kebanyakan eksekutif perusahaan multinasional menyadari bahwa mereka akan mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan pengaruh teknologi informasi.
Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Tantangan koordinasi semakin besar bagi MNC dibandingkan dengan perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Selanjutnya, keuntungan koordinasi. Keuntungan koordinasi yang pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Kedua, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Tiga, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Empat, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendala-kendala politis, meliputi akses yang terbatas ke komunikasi kecepatan tinggi. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi, meliputi pembatasan pembelian dan impor praktik keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Yang ketiga, masalah teknologi, meliputi gangguan listrik, sirkuit telekomunikasi berkecepatan rendah dan kualitas transmisi buruk, dan banyak negara tidak memperhatikan hak cipta peranti lunak. Yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa manajemen kantor anak perusahaan merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaan tanpa bantuan dan memandang peraturan yang ditetapkan kantor pusat itu tidak perlu. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi meliputi peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi terdiri dari relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Materi selanjutnya, sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Yang pertama, sistem informasi warisan. Sistem informasi warisan adalah sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua, manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Selanjutnya, perencanaan strategi untuk sistem informasi teknologi (CIO) dan CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. CEO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan 1. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Yang kedua, secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini. Yang ketiga, fokus pada perbaikan proses bisnis. Selanjutnya, perencanaan strategi bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Selanjutnya, rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategi area bisnis adalah untuk setiap area membuat perencanaannya sendiri secara terpisah dari area lain. Selanjutnya, perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.